Inilah Injil suci menurut Lukas. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria itu, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Rama Suster, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus gerah, hampir 1 bulan, dan lumayan gerahnya gak berat. Namun dunia yang sudah mulai cemas kemarin itu mendapat kabar dan ditayangkan di berbagai media bahwa Paus kini sudah bisa pulang, kondur, dan nampak sihat gembira. Dan lalu mulai tampil di publik. Dan ini menjadi kabar gembira bagi kita semua. Bersyukur bahwa Paus sihat kembali dan bisa ngendika walaupun masih lemah fisiknya. Nah, menerima kabar bahwa orang penting sihat kembali dan membuat orang gembira sukacita karena kabar baik seperti ini,
yang juga dialami oleh orang beriman ketika mendengar kabar bahwa malaikat dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan Maria yang sudah menginjak dewasa mendapat tamu agung, yakni malaikat Gabriel. Dan Maria kemudian ketika mendapat salam dari malaikat, reaksinya kaget. Apalagi menyampaikan kabar bahwa dirinya dipilih oleh Allah untuk dipergunakan terlibat dalam rencana Allah, yakni melahirkan seorang anak laki-laki, yakni Yesus Kristus. Dia adalah Sang Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki, dialah Sang Penyelamat. Apa reaksinya? Reaksinya adalah kaget, terkejut, dan merasa tidak pantas. Tetapi dalam keadaan yang tidak jelas, masih samar-samar, akhirnya dengan tenang dan rendah hati, Maria mengungkapkan sikap imannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria mengungkapkan imannya seperti ini bukan karena sudah siap atau tahu apa yang akan terjadi, bukan. Ia dalam keadaan samar-samar mengatakan ya, karena ia percaya jika Allah telah memilih seseorang, tentu ia tidak akan main-main dengan orang itu dan pasti telah memperhitungkan. Inilah yang disebut keputusan iman. Dan sejak saat itu Maria terlibat dalam rencana Allah. Dan mulai tanggal 25 Maret dan nanti selama 9 bulan tanggal 25 Desember Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini teks yang ditulis oleh Lukas. Sekarang saudara, kenapa Santo Lukas mencantumkan kisah seperti ini dalam Injilnya? Ada satu alasan, yakni karena Lukas senang bangga bahwa ada orang beriman yang membuka hati dan merelakan digunakan oleh Allah untuk mewujudkan rencana Allah yang besar, yakni Maria. Namun di sisi lain Lukas juga prihatin karena Allah terus-menerus berkarya dan membutuhkan banyak orang terlibat dalam rencananya. Namun sayang, ada beberapa orang yang menutup diri, menolak dan tidak mau digunakan oleh Allah. Maka atas dasar kondisi seperti ini sengaja dicantumkan dalam Injilnya kisah tentang Maria yang menerima kabar dari malaikat dan mengatakan ya. Sanggup Lukas berharap agar di zaman apapun termasuk kita pada zaman ini membuka hati menerima tawaran Allah, terlibat dalam rencananya. Maria adalah sosok pribadi yang setia menjalankan tugas misi pertusan Allah, dan ia pribadi yang berani keluar dari zona nyaman memasuki zona yang penuh risiko. Ia berani mengambil keputusan besar dengan segala konsekuensinya. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, rela digunakan oleh Allah untuk terlibat dalam rencananya, sehingga hidupnya betul-betul menjadi alat Tuhan seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Nah, mungkin ada di antara kita yang juga pernah mengalami pengalaman seperti Maria, dipilih entah menjadi prodiakon,
menjadi lektor, menjadi dewan paroki, ketua lingkungan, ketika masa pilihan kemarin, kadang kita merasa kaget, tidak siap, dan harus menjawab. Nah, untunglah banyak orang yang sekarang terlibat dalam karpelan gereja seperti Maria. Rama kula mboten ngenti napa-napa, kula purun ning mangke didampingi. Ini adalah sikap kerendahan hati Maria. Dan itu bagus menjadi penghayatan kita. Tuhan sampai saat ini masih terus berkarya. Mari kita semua membuka hati. Semangat yang dibangun apa? Ada 3 hal. Yang pertama, orang mesti harus mengenakan semangat hamba Allah yang rendah hati. Yang kedua, orang harus membuka hati, digunakan oleh Tuhan menjadi alatnya. Dan yang ketiga, orang harus setia dalam keputusan dan menjalani apapun yang terjadi. Maka mari kita syukuri bahwa kita pun walaupun lemah rapuh dipilih dan digunakan oleh Allah untuk melahirkan semangat Kristus dalam hidup sehari-hari. Semoga kita menjadi kabar gembira bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.